Allah, maka sedekahnya akan diterima oleh Allah, akan mendapatkan pahala, baik sedekahnya itu diberikan kepada orang yang kita harapkan, ataupun sedekah yang kita berikan diterima oleh orang yang kita tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari para santri muslimin muslimat dan semuanya kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya senantiasa diberkahi, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dunia akhirat. Kita semuanya beserta keluarga kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah pada subuh kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang dari kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas wa ihdharun niyah, yaitu tentang bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Hadis yang kelima. An Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Dari sahabat Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dan bapaknya, kakeknya juga sahabiyun, adalah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Jadi Ma'an ini anaknya, bapaknya Yazid, kakeknya Akhnas. Kakeknya siapa? Bapaknya Yazid sahabat, kakeknya Akhnas juga seorang sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, kemudian apa? Mati di atas Islam dan iman. Itu disebut sahabat. Orang yang beriman kepada Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, berjuang bersama Nabi, membela agama Allah bersama Nabi, dan mati di atas Islam dan iman. Itu disebut sahabat. Abu Jahal disebut sahabat bukan? Bukan. Kenapa? Meskipun bertemu dengan Nabi, tapi tidak beriman, bahkan apa? Mengolok-olok Nabi, menghancurkan dakwah Nabi, dan mati di atas kafir. Itu tidak disebut sahabat. Meskipun sahabat buruk nggak bisa. Sahabat yang dimaksud dengan istilah agama tadi. Jadi tidak ada istilah untuk sahabat Nabi itu ada sahabat baik, ada sahabat buruk, nggak ada. Sahabat cuma satu, yang beriman kepada Nabi, yang berjuang bersama Nabi dalam memperjuangkan Islam, membela agama Allah, bertemu dengan Nabi, bertemu dengan dan mati di atas Islam dan iman. Qala, maka Abu Yazid mengatakan, Ma'an mengatakan, kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Adalah Abu Yazid, bapaknya Yazid namanya, mengeluarkan dinar-dinar, beberapa dinar, yatasaddaqu biha, yang dia sedekahkan. Luar biasa nih. Sedekahnya emas. Dinar itu dari apa? Coba bayangkan. Sedekah dinar. Coba. Ini sedekah, bukan zakat Sedekah yang sifatnya sunnah. Sedekahnya aja emas, luar biasa.
Ini semangatnya para sahabat dalam berinfak dan bersedekah. Fawadu'a 'inda rajulin fil masjid. Maka Yazid ini bapaknya Ma'an ya, menaruh atau mewakilkan ya harta dinarnya tadi untuk disedekahkan kepada seorang laki-laki yang berada di masjid. Jadi mewakilkan, nih, ini saya ada dinar, silakan dibagi kepada yang ada di masjid, ya. Fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Maka apa? Aku, Ma'an, anaknya ini Ma'an, datang menghampiri laki-laki tadi yang diberi, ya, dititipi oleh bapaknya Ma'an itu Yazid, harta dinar yang akan disedekahkan. Fa'ataituhu biha, lalu Ma'an ini pulang ke rumah Yazid bapaknya. Pulang ke rumah ya Yazid. Dengan membawa dinar yang tadi disedekahkan oleh bapaknya di masjid. Maka tatkala tahu Yazid bapaknya ini tahu bahwasanya Ma'an pulang membawa dinar yang berasal dari bapaknya untuk disedekahkan untuk orang lain gitu ya maksudnya. Faqala, kemudian bapaknya Ma'an yang bernama Yazid mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, ya, engkau bukan termasuk orang yang aku inginkan mendapatkan sedekah. Jadi Ma'an itu anaknya bukan termasuk orang yang diniati untuk mendapatkan sedekah dinar dari ya Yazid. Saya ngasih ini tuh bukan untuk orang yang di masjid, bukan untuk kamu anakku, gitu katanya. Ya, maka aku nggak ingin kamu dapat ini. Ini harusnya untuk orang lain. Ya. Kemudian apa? Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapaknya mengatakan, aku akan mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawaban Nabi? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an, rawahul Bukhari. Maka Nabi mengatakan, memberikan keputusan hukum, anak ini diadukan gitu ya kepada Rasulullah. Maka Nabi memberikan keputusan, laka ma nawaita ya Yazid. Bagimu apa yang telah kamu niatkan wahai ya. Itu tergantung niat ya tadi, niatnya. Apa yang kamu niatkan? Ya saya sedekah dinar ini kepada yang di masjid semuanya. Termasuk anaknya sedang di masjid. Termasuk bukan berarti? Udah termasuk. Karena memang anaknya itu di masjid. Padahal akalnya yang di masjid gitu ya. Diberikan, disedekahkan. Maka apa? Kemudian walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan bagimu wahai Ma'an anaknya apa yang telah kamu ambil. Karena kamu berada di masjid, termasuk orang-orang yang mendapatkan sedekah dari bapak, meskipun bapaknya tanpa meniatkan untuk anaknya. Karena berarti umum, pokoknya di masjid. Kecuali kalau dia sudah mengatakan, misalkan bapaknya, ini saya bagi, lihat anaknya di masjid mungkin ya, ini saya bagi, ini ya silakan bagi, tapi anak saya jangan dikasih ya, biar itu tanggungan saya, misalkan. Itu nggak apa-apa. Tapi ini kan akadnya tadi, nih kasih silakan dibagi. Tanpa menyebutkan persyaratan gitu ya. Nah, maka apa? Maka Ma'an pun mengambil sedekah dinar dari bapaknya. Nah, ini keputusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, kesimpulan ya dari hadis ini. Yang pertama adalah sedekah itu boleh diberikan kepada anak cucu atau keturunan. Sedekah nih ya, boleh diberikan kepada anak cucu atau keturunan. Sedangkan zakat, ini yang tidak boleh nih. Bedanya, kalau sedekah, infak, boleh diberikan kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada anak cucunya. Boleh kalau infak dan sedekah. Tapi kalau zakat mal, zakat apa? Zakat mal, ya. Zakat pertanian, kemudian zakat-zakat yang lain, zakat perdagangan, ya, dan seterusnya yang zakat gitu ya.
Maka sedangkan zakat tidak boleh diberikan kepada anak cucu atau misalkan orang tua. Kenapa? Karena anak cucu atau orang tua mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nafkah. Mantal zimuhu nafkah. Orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah. Nafkah itu wajib. Nafkah itu wajib. Ya. Artinya yang menjadi tanggungannya itu namanya nafkah. Maka orang-orang yang menjadi tanggungannya di dalam rumahnya satu rumah atau bahkan orang tuanya yang beda rumah itu kan menjadi tanggungan anaknya. Ya, bahkan Nabi mengatakan maluka li abika. Hartamu itu punya bapakmu. Harta kita sebagai anak itu adalah punya bapak kita. Maka ketika orang tua susah, apalagi dalam keadaan kondisi yang sangat susah, maka apa? Seorang anak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ini wajib orang tua. Ketika kondisi orang tua tidak mampu. Ya, maka sedekah boleh diberikan kepada anak cucu, sedangkan zakat ini tidak boleh diberikan kepada anak cucu maupun orang tua. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan nafkah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika menyalurkan sedekah atau infak, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Boleh. Sebagaimana praktek dari sahabat Yazid tadi. Mewakilkan kepada orang yang di masjid, ini tolong saya punya dinar nih, dibagikan silakan kepada yang di masjid. Maka apa? Dibagikan. Artinya boleh mewakilkan sedekah kepada orang lain. Ini saya punya sedekah nih misalkan, ya. Anas punya harta banyak, nih saya titip ya, bagi tolong. Terserah, mau namanya dari Anas terserah atau mau yang bagi dari yang bagi terserah, bebas, ya. Gitu. Kemudian apa yang ketiga? Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah apa? Tidak ada dosa pertentangan ya antara seorang anak dengan bapaknya atau orang tua dalam rangka mencari kebenaran. Jadi tidak boleh, tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya. Tidak berdosa, hanya diperbolehkan ketika seorang anak ya ada sedikit gitu ya sebuah ya boleh dikatakanlah pertengkaran gitu ya. Tapi dalam rangka tujuan apa? Mencari kebenaran. Makanya tadi bapaknya itu ngomong, aku nggak terima kamu menerima sedekah dari saya. Dan ini kan berarti sebuah pertengkaran gitu ya, pertengkaran kecil gitu ya. Maka apa? Hal ini diadukan kepada Rasulullah dan ini tidak berdosa. Kenapa? Karena sebuah pertengkaran kecil yang tujuannya adalah mencari kemaslahatan kebaikan untuk bersama, ya, maka dibolehkan dan tidak ada dosa. Kemudian yang keempat adalah apa? Pelajaran yang keempat, orang bersedekah akan mendapatkan pahala bila benar niatnya. Bila benar niat, artinya orang ketika sedekah maka yang dipasang itu niatnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu, bukan karena ingin dipuji dan seterusnya. Baik sedekahnya diterima oleh orang yang kita sukai atau oleh orang yang kita tidak sukai. Baik sedekahnya itu dibagikan kepada orang yang sesuai dengan harapan kita dan orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang penting selama kita ikhlas niatnya. Tadi kan Yazid memberikan sedekah dinar, diberikan kepada yang di masjid, dibagi. Dan anaknya tidak termasuk orang yang diharapkan untuk mendapatkan sedekahnya. Maka apa kata Rasulullah? Dihukumnya apa? Lakama nawaita ya Yazid. Bagimu apa yang kamu niatkan, wahai Yazid. Artinya apa? Kalau niatnya kamu ingin bagi sedekah, ya sedekah dapat pahala. Termasuk ketika misalkan anakmu yang
tidak engkau harapkan menjadi penerima sedekah, maka itu termasuk mendapatkan pahala. Walaka ma akhadta yam'an, dan bagimu apa yang telah kamu ambil. Ya, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.